Halo Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Bersama kembali dengan saya Pastor Henry Indrawan. Dan saya selalu membagikan renungan firman, karena memang firman itulah yang menguatkan iman kita. Firman Tuhan itu hidup, penuh kuasa, dan ya dan amin di setiap janjinya. Saudara yang kasih Tuhan, tema saya berbicara tentang kegelisahan hanya membawa kita tidak tenang dan tidak tentram. Hanya Tuhan Yesus yang memberi kita kepastian dan damai sejahtera. Banyak hal, banyak alasan yang terjadi, apalagi di masa pandemi yang semakin merebak, merajalela, sepertinya tak kunjung usai, sehingga banyak orang yang gelisah, banyak orang yang panik, banyak orang yang takut. Namun saudara yang kasih Tuhan, kekuatan kita hanyalah dari firman Tuhan, sehingga iman kita tetap memiliki rasa percaya di hadapan Tuhan. Apapun bisa terjadi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang kasih Tuhan, hidup manusia memang dikuasai dengan kegelisahan. Karena kegelisahan juga tidak membawa kita tidak tenang dan tidak tentram. Mungkin bisakah kita berkata, Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Terlebih saya bukanlah siapa-siapa. Tetapi Tuhan, saya adalah segala-galanya. Saya tahu Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih kami datang kembali kepadamu dengan kerendahan hati. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah firman-Mu lah yang berkuasa atas hidup kami. Memberi kami kekuatan, memberikan kami iman, sehingga kami mampu menjalani hidup ini. Dalam nama Yesus, apapun persoalan, kecemasan, kegelisahan yang terjadi dalam hidup kami tetap mengandalkan Tuhan melalui doa. Setidaknya kami berdoa, karena doa memberikan kami jawaban, memberikan kami kelegaan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berbicaralah bagi kami. Urapi dalam nama Yesus. Yang mendengarkan firman-Mu diberkati Tuhan. Ada kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal yang ketiga, ayat 24-26. Saya baca, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Tahukah saudara, Ayub mengalami penderitaan yang begitu amat berat, sehingga di muka bumi ini pun belum ada penderitaan yang dialami oleh Ayub. Kita lihat di pasal pertama dikatakan Ayub mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi saudara, dia begitu amat kaya di zamannya. Namun suatu kali dalam sehari semuanya hilang, termasuk harta-hartanya. Dan istrinya berkata, kutuki saja Allahmu. Bahkan 3 sahabatnya pun berkata dengan menuduh Ayub yang kurang patut. Dan itulah yang dialami oleh Ayub sendiri, saudara. Betapa sangat membuat dia menjadi gelisah. Semakin dia merasa bahwa tidak ada lagi daya untuk kemampuan, sehingga dia untuk bangkit lagi. Tapi satu hal, dia tetap berserah kepada Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap memandang Tuhan yang besar. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang saya ingin bagikan, bahwa Tuhan memberikan kita kepastian dan damai sejahtera. Jadi yang pertama adalah jangan mudah menyerah
dan tetap memiliki daya juang, yaitu usaha kita juga. Jadi saudara, jangan cepat menyerah, sebab kalau kita cepat menyerah dengan keadaan, maka runtuhlah kita, semangat kita, iman kita. Jadi Ayub di sini diingatkan kembali dalam pasalnya, dikatakan, masakan engkau menerima yang baik saja, tapi engkau tidak siap menerima yang tidak baik dari Tuhan. Jadi apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi ingat, Tuhan tetap menyertai kita. Jangan mudah menyerah, sekalipun belum ada jawaban, sekalipun belum ada pertolongan. Jangan mudah menyerah, tetap memiliki daya juang. Saudara, ada seorang yang bernama Will Smith. Dia ditanya oleh orang demikian, apa yang membuat engkau berhasil atau sukses di dalam kehidupanmu? Will Smith berkata, aku berani mati ketika aku berada di treadmill. Dan dia berkata lagi, mungkin kau hebat, mungkin kau penuh talenta, mungkin kau pintar, namun suatu kali kalau ada pertandingan treadmill, aku akan membawa engkau, mengajak engkau berlomba naik ke atas treadmill. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, engkau mungkin cepat menyerah dan ingin cepat keluar dari pertandingan. Tapi yang kedua, aku berani mati. Aku ingin jalan terus, naik terus, sampai aku mencapai keberhasilan di treadmill. Apa maksudnya saudara? Dalam hidup ini, kita perlu ada daya juang. Bukan kuat manusia, tetapi karena ada firman yang kita taati. Memang tidak mudah, tetapi kalau ada Roh Kudus, Dia akan memampukan kita. Jadi perlu daya juang, ada usaha bagian kita kerjakan. Dan yang kedua, Tuhan memberikan kita kepastian dan damai sejahtera, yaitu berserah penuh dan tetap berharap pada Tuhan. Berserah artinya apapun yang terjadi, silakan. Kita tidak bisa mengubahnya. Itulah situasi, itulah keadaan. Tapi tetap berserah penuh pada Tuhan. Dan berharap artinya jangan hilang harapan kita. Jangan putus asa, supaya kegelisahan itu tidak menguasai kita. Dan saya yakin percaya bahwa Tuhan tahu bahwa kita begitu lelah atas perjuangan iman kita, atas perjuangan usaha kita. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan dirimu menyerah dan putus asa. Karena apa yang kita kerjakan, Tuhan pasti akan membuatnya berhasil. Di dalam kitab Yesaya 40 ayat 29, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan kepada kita yang tidak berdaya ini, saudara. Betapa luar biasanya kalau kita berserah dan tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan kita kepastian dan kedamaian, yaitu Dia mengizinkan sesuatu pergi darimu, tetapi Dia pasti gantikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Tahukah saudara, Tuhan pasti menyediakan jauh lebih baik dari segala apa yang kamu minta, dari segala keperluanmu. Memang menurut kita apa yang kita minta itu baik untuk memuliakan Tuhan. Tapi kan Tuhan Maha tahu. Artinya kalau kita belum diberi yang terbaik apa yang kita doakan, apa yang kita minta, jangan berkecil hati. Jangan merasa bahwa Tuhan itu jahat, bahwa Tuhan tidak mendengar, bahwa Tuhan tidak menolong. Saudara, Tuhan tidak demikian. Tuhan kita penuh kasih. Jadi kalau belum dikasih, kalau belum diberi apa yang kita minta, apa yang kita doakan, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Karena itu akan membuat kita menjadi gelisah, menjadi tidak tenang, menjadi tidak tentram. Tetapi kalau Yesus melakukan waktu yang terbaik, Dia pasti
memberikan, dan kita akan mengalami kedamaian yang sejati dari Tuhan Yesus. Itu saja yang saya bagikan. Saya percaya ada banyak hal lebih lagi, karunia atau hikmat dari Roh Kudus, tetapi mari pegang 3 hal ini. Jangan mudah menyerah, tetap memiliki daya juang, perlu perjuangan iman kita. Kita berkata, serahkanlah hidupmu kepadanya, maka ia akan bertindak. Dan yang kedua, berserah penuh dan berharaplah selalu kepada Allah. Dan yang ketiga, dia mengizinkan sesuatu pergi darimu, tapi dia gantikan jauh lebih baik apa yang kita minta, apa yang kita perlukan dari segala-galanya. Dan Tuhan tahu pasti memberi yang terbaik. Ingat waktu Tuhan, sesuai dengan lagu ini, dia memberi yang terbaik. Puji Tuhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan bagikan channel ini ke banyak orang agar memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you. Haleluya.